Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aula Zuria Thayyibah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Antropologi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari manusia, termasuk kebudayaannya, cara hidupnya, dan interaksinya dalam masyarakat. Ilmu ini terbagi menjadi beberapa cabang, termasuk antropologi budaya yang fokus pada pemahaman nilai-nilai, norma, dan tradisi dalam suatu kelompok masyarakat. Tujuan antropologi adalah untuk memahami manusia secara holistik, menjelajahi keanekaragaman budaya, serta memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi, struktur sosial, nilai-nilai, dan interaksi manusia. Antropologi relevan untuk pemahaman nilai-nilai budaya karena 1. Memahami keanekaragaman manusia. Antropologi membantu kita menjelajahi keberagaman budaya di seluruh dunia, memungkinkan pengertian mendalam tentang perbedaan dan kesamaan di antara masyarakat. 2. Mempelajari interaksi manusia. Ilmu ini meneliti interaksi sosial, membantu mengidentifikasi norma dan nilai-nilai yang membentuk cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. 3. Pemahaman terhadap tradisi. Antropologi mendalam ke dalam studi tentang tradisi dan ritual, membantu kita mengerti peran penting mereka dalam membentuk identitas kelompok dan memperpetuasi nilai-nilai budaya. 4. Analisis struktur sosial. Mempelajari struktur sosial dalam masyarakat. Antropologi memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai diterapkan dan dijaga dalam organisasi sosial. Dan yang terakhir, relevansi sejarah dan kontemporer, menghubungkan nilai-nilai budaya dengan sejarah dan perubahan kontemporer. Antropologi membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai tersebut berkembang dan bertahan seiring waktu. Antropologi budaya adalah cabang ilmu antropologi yang berfokus pada studi dan pemahaman tentang kebudayaan manusia. Ini mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, bahasa, seni, dan segala aspek yang membentuk cara hidup suatu masyarakat. Antropolog budaya memahami cara hidup masyarakat melalui beberapa pendekatan, di antaranya 1. Observasi partisipatif. 2. Wawancara dan pengamatan. 3. Analisis struktur sosial. 4. Studi bahasa. 5. Penelitian arkeologi budaya. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, antropolog budaya dapat membangun pemahaman holistik tentang cara hidup masyarakat, membongkar dinamika budaya yang membentuk identitas dan perilaku mereka. Tugu Pahlawan adalah monumen yang dibangun sebagai penghormatan terhadap jasa-jasa pahlawan dan peristiwa bersejarah yang mengukir jejak perjuangan nasional. Monumen ini sering menjadi landmark yang menonjol dalam kota dan menjadi simbol kebanggaan nasional. Tugu Pahlawan tidak hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga sarana yang memelihara memori kolektif perjuangan dan pengorbanan untuk kemerdekaan. Tugu Pahlawan seringkali berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa krusial dalam sejarah suatu negara. Mungkin didirikan untuk mengenang pejuang kemerdekaan atau tokoh-tokoh nasional yang berjasa dalam membangun fondasi bangsa. Dengan demikian, Tugu Pahlawan tidak hanya menjadi monumen fisik, melainkan juga saksi bisu dari perjalanan panjang dan berliku dalam mencapai kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Tugu Pahlawan menjadi pusat nilai-nilai budaya dikarenakan 1. Patriotisme dan nasionalisme. Tugu Pahlawan mencerminkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, mengajak masyarakat untuk menghargai dan menjaga semangat kebangsaan. 2. Penghargaan terhadap pengorbanan. Tempat ini menjadi simbol penghormatan terhadap pengorbanan pahlawan yang dianggap sebagai bagian integral dari warisan budaya. 3. Ritual dan upacara. Upacara yang dilakukan di Tugu Pahlawan menjadi ritual budaya yang memperkuat ikatan sosial dan identitas kolektif masyarakat.
Dan yang keempat, pengajaran nilai-nilai kepahlawanan. Tugu Pahlawan sering dijadikan tempat edukasi untuk mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda, memastikan kelangsungan warisan budaya. Dengan demikian, Tugu Pahlawan bukan hanya benda mati atau simbol fisik semata, tetapi juga merangkum nilai-nilai budaya yang penting untuk pemahaman identitas dan semangat kebangsaan dalam suatu masyarakat. Tugu Pahlawan dipilih sebagai studi kasus dalam konteks antropologi budaya karena beberapa alasan yang memperkuat relevansinya. Di antaranya, 1. Simbol nasionalisme dan patriotisme. Tugu Pahlawan seringkali dianggap sebagai simbol nasionalisme dan patriotisme dalam suatu negara. Studi kasus ini memungkinkan antropolog untuk menyelidiki bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan ritual di sekitar tugu tersebut. 2. Sejarah dan identitas kolektif. Tugu Pahlawan sering terkait dengan peristiwa sejarah penting atau tokoh-tokoh pahlawan. Mengkaji nilai-nilai budaya yang terkait dengan tugu ini membuka pintu untuk memahami bagaimana sejarah membentuk identitas kolektif masyarakat. 3. Ritual dan upacara. Tempat ini sering menjadi tempat pelaksanaan ritual atau upacara resmi. Studi kasus pada upacara di Tugu Pahlawan dapat membantu antropolog memahami peran ritual dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan solidaritas dalam masyarakat. Dan yang keempat, penghargaan terhadap pengorbanan. Tugu Pahlawan sering didirikan untuk menghormati pengorbanan pahlawan atau kelompok tertentu. Melalui antropologi, kita dapat menjelajahi bagaimana penghargaan ini tercermin dalam nilai-nilai budaya dan norma yang dipegang oleh masyarakat sekitar tugu tersebut. Yang terakhir, interaksi sosial di lokasi tertentu. Tugu Pahlawan adalah tempat di mana orang berkumpul untuk mengenang dan merayakan peristiwa sejarah. Antropologi dapat memeriksa interaksi sosial di sekitar tugu ini, membantu memahami bagaimana nilai-nilai budaya diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, Tugu Pahlawan memberikan studi kasus yang kaya akan elemen-elemen antropologi budaya, memungkinkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang tercermin dalam simbol tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antropologi memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai budaya di Tugu Pahlawan melalui pendekatan studi kebudayaan. Dengan menganalisis struktur sosial, nilai, dan tradisi, antropolog dapat mengungkapkan makna simbol dan ritual yang terkait dengan tugu tersebut. Melalui observasi partisipatif, wawancara, dan studi bahasa, antropologi memahami cara hidup masyarakat di sekitar Tugu Pahlawan. Pentingnya menghargai dan melestarikan warisan budaya tercermin dalam upaya antropolog untuk menjelaskan peran Tugu Pahlawan sebagai tempat yang mencerminkan nilai-nilai seperti patriotisme, nasionalisme, dan solidaritas. Antropologi juga menyoroti bahwa Tugu Pahlawan bukan hanya struktur fisik, tetapi juga simbolik yang memperkaya identitas kolektif masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menghargai dan merawat warisan budaya mereka. Mengenali keberagaman budaya di sekitar Tugu Pahlawan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah, identitas, dan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, antropologi berperan penting dalam merawat dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam monumen bersejarah ini. Untuk mengetes pemahaman kalian terkait nilai-nilai budaya yang ada di sekitar Tugu Pahlawan, di sini sudah tertera tugas proyek yang berjudul Pameran Mini Melangkah Melalui Jejak Pahlawan. Tujuan tugas, siswa diharapkan dapat merancang dan menyusun pameran mini yang mencerminkan pemahaman mereka tentang sejarah,
simbiolisme, dan nilai-nilai pahlawanisme di tubuh pahlawan. Langkah-langkah tugasnya yang pertama, siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil, berjumlahkan 4 hingga 5 siswa per kelompok. Setiap kelompok memilih tema spesifik yang akan dijelajahi dalam pameran mini mereka, misalnya sejarah pembangunan, simbiolisme arsitektur, profil pahlawan, dan lain-lain. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk melakukan penelitian terkait tema yang telah dipilih, pengumpulan informasi melalui literatur, wawancara, atau sumber daya online. Kelompok merancang konsep visual pameran mini mereka, termasuk layout, tata letak, dan materi yang akan disajikan. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengembangkan materi sesuai dengan tema masing-masing, mungkin termasuk membuat maket, menulis narasi, atau menghasilkan karya seni. Kelompok berkoordinasi untuk memastikan keseluruhan pameran mini memiliki keterkaitan yang baik dan mengalir dengan baik dari satu bagian ke bagian lainnya. Setiap kelompok menyampaikan presentasi internal untuk mendapatkan umpan balik dari sesama anggota kelompok. Umpan balik dapat mencakup kelengkapan materi, keterbacaan, dan keberlanjutan antar bagian. Sekian penjelasan dan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.